Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Al-Kabair. Dan kita masuk pada dosa besar yang ke-47, At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala memasukkan mencela nasab itu bagian daripada dosa dari dosa-dosa besar. Dan kalau kita melihat tentang pentingnya nasab dalam Islam itu, ketika kita membahas tentang seseorang ketika mencari pasangan, maka Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah nasabnya. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama, karena kecantikannya, li jamaliha. Kemudian karena kekayaannya, li maliha. Kemudian juga disebutkan karena nasabnya, li nasabiha. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan walidiniha, dan juga agamanya. Walaupun di ujung hadis Rasul mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak, pilih yang baik agamanya, maka itu akan menyelamatkan dirimu. Tetapi dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan persoalan nasab, menunjukkan bahwa nasab juga diperhitungkan di dalam Islam. Karena nasab yang baik itu juga mempengaruhi kepada keturunan yang baik. Di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah riwayat yang disabdakan Nabi SAW, ithnatani huma bin nasi kufrun. Ada 2 perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti. Pertama, mencela nasab atau garis keturunan. Dan yang kedua, meratapi mayat. Dua-duanya tercela. Tidak boleh seseorang pertama mencela nasab. Ada sebuah hadis ketika bicara tentang hukukul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berdurhaka kepada orang tua, bahwa ada orang-orang itu yang mereka mencela orang tuanya sendiri. Ketika sahabat bertanya, mana ada orang yang mencela orang tuanya sendiri? Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau mencela orang tua orang lain,
maka orang itu mencela orang tua kita. Dari sini menunjukkan bahwa terkadang tanpa sadar seseorang kemudian mencela orang tuanya sendiri dengan mencela orang lain, kemudian orang itu mencela orang tua kita. Dan ini lebih parah gitu ya, karena kita sendiri yang mencela garis keturunan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan nasab ini sebenarnya kalau dalam Islam sendiri bukan barometer sebuah kemuliaan. Karena Nabi SAW bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajami ala arabi, wala li abyad ala al-aswad, wala al-aswad ala al-abyad, illa bitaqwallah. An-nas min Adam, wa adamun min turab. Kata Nabi SAW, tidak ada istimewanya bangsa Arab dengan bangsa di luar Arab. Begitu juga bangsa non-Arab kepada bangsa Arab. Orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit putih, atau orang yang berkulit putih di atas orang yang berkulit hitam. Kemudian Nabi SAW mengakhiri, kecuali dengan takwa. Karena manusia itu semua nasabnya ke Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Dari sini sebenarnya persoalan nasab itu bukan perkara yang bisa menjadi kemuliaan dalam Islam. Karena Nabi SAW pun pernah mengumpulkan seluruh kerabat-kerabatnya di Bukit Safa. Kemudian Nabi SAW bahkan mengatakan kepada Fatimah putrinya sendiri, ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, mintalah sesukamu, karena aku tidak bisa menyelamatkan dirimu. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, tidak bisa menyelamatkan Fatimah putrinya, karena yang menyelamatkan adalah amalannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak bisa dikejar dengan nasabnya, walaupun dia keturunan Nabi sekalipun. Kalau amalannya tidak banyak, maka percuma, nasab itu tidak ada gunanya. Karena barometer kemuliaan kembali lagi kepada takwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara riwayat-riwayat yang lain selain daripada riwayat ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang tanda-tanda jahiliyah. Tanda-tanda jahiliyah, salah satunya Nabi SAW mengatakan at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Itu bagian daripada adat istiadat buruknya orang-orang jahiliyah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ada 4 perkara dari umatku, termasuk perkara-perkara jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan manusia. Pertama, an-niyaha, meratapi mayat. Kemudian wat-ta'nu fil ahsab, mencela nasab. Beliau menyebutkan mencela nasab.
Kemudian juga dalam riwayat 3 perkara dari amal-amal jahili yang tidak bisa ditinggalkan manusia. At-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'alal mayyit. Mencela keturunan dan meratapi orang mati. Jadi salah satu adat istiadat jahiliyah adalah seseorang itu terkadang berbangga dengan nasab, tetapi ketika dia berbangga dengan nasab, mencela nasab orang. Ada sebuah hadis. Jadi di zaman Nabi SAW itu ada 2 orang, yang satu berbangga dengan nasab, kemudian dia mencela nasab orang. Dia mengatakan, tahukah kamu siapa aku? Kemudian dia mengatakan, ana fulan ibn fulan, ibn fulan ibn fulan, ibn fulan ibn fulan, amma anta fala ummalaka. Kemudian dengan bangganya dia mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Saya fulan, anaknya si fulan, si fulan anaknya si fulan, si fulan anaknya si fulan. Terus dia menyebutkan nasab ke atas. Kemudian dia mengatakan kepada kawannya, amma anta fala ummalak. Adapun kamu, saya yakin tidak punya nasab sehebat diriku. Lah ketika itu Nabi SAW lewat. Maka Nabi SAW kemudian marah kepada 2 orang ini dan menceritakan tentang kisah 2 orang di zaman Nabi Musa. Kata Nabi SAW, dahulu di zaman Nabi Musa ada 2 orang yang persis seperti kalian berdua. Yang satu mengatakan, ana fulan ibn fulan, ibnu fulan ibn fulan. Saya fulan anaknya si fulan, si fulan anaknya si fulan, si fulan anaknya si fulan, sampai dia sebutkan ke 9 kakek buyutnya. Kemudian dia mencela kawannya dan mengatakan, amma anta fala ummalaka. Adapun kamu, saya yakin tidak punya garis keturunan sehebat diriku. Udhkur nasabaka, sebutkan nasabmu. Maka kemudian dia pun, kawannya mengatakan dengan malu-malunya, ana fulan ibnu fulan, ibn fulan fasakat. Kemudian dia menyebutkan kakek buyutnya ke atas. Adapun saya anak fulan, ibn fulan, ibn fulan, baru menyebutkan 3 kakeknya, dia terdiam. Kenapa terdiam? Dia teringat kakek yang keempatnya bukan orang Islam, tapi orang kafir. Dia tidak mau menyebutkannya. Kemudian dia ulang lagi kata-katanya, saya fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibnul Islam. Kemudian dia mengulang kata-katanya, adapun saya fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibnul Islam, anak orang Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan keduanya meninggal. Yang berbangga dengan keturunannya yang kafir, Allah masukkan ke neraka. Yang berbangga dengan keturunannya yang muslim, Allah masukkan ke dalam surga. Lihat bagaimana gara-gara lisan berbangga-bangga dengan nasab, maka menjadikan sebab apa? Masuk neraka. Ya. Berbangga dengan nasab itu salah satunya penyebab orang ini masuk neraka. Orang ini kan tidak berzina, orang ini tidak membunuh, orang ini tidak menzalimi. Dia hanya bangga dengan nasab, hanya menyebutkan saya anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan, itu saja. Rupanya itu pula yang menyebabkan orang itu masuk neraka. Makanya kenapa mencela nasab itu bagian daripada dosa besar. Tidak boleh seseorang itu mencela nasab. Ya, karena di masyarakat ini biasa orang itu mencela nasab itu. Patut saja kau anaknya si anu, makanya kamu tuh begini begitu gitu ya. Tidak boleh. Ya, kita tidak boleh mencela nasab dia. Apalagi kalau seandainya kakek buyut dia sudah meninggal dunia, kita jelek-jelekan.
Ya, orang yang sudah meninggal itu sudahlah dia dengan amalannya. Jangan dicela lagi. Urusan dia bukan dengan kita lagi di dunia. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitan dengan orang hidup. Ya. Jangan dijelek-jelekan orang yang sudah meninggal dunia. Karena kalau menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal dunia masuk pada at-ta'nu fil ansab. Ya, nanti takutnya masuk pada mencela nasab. Makanya Islam itu sangat menjaga tentang lisan. Apalagi terkadang di negeri kita ini kan memang sejarahnya banyak sekali kerajaan-kerajaan yang pernah menduduki di Nusantara ini. Sehingga ada orang yang masih fanatik di daerah-daerah tertentu itu kepada nasab. Karena alasannya kakek buyutnya itu masih anggota kerajaan ini, kerajaan itu. Sehingga merasa darah mereka biru dan yang lain itu merah atau hitam gitu ya. Sehingga kemudian terkadang dengan nasabnya sampai kerajaan ini dan itu, dan merasa dia di atas darah biru dan yang lain tidak biru mungkin begitu ya, akhirnya mencela nasab orang ya, bahwa dia keturunan ningrat, keturunan keraton tertentu gitu ya. Kemudian yang lain itu bukan keturunan ningrat, bukan keturunan keraton, kemudian dicelanya. Maka dalam Islam itu tidak boleh mencela. Bahkan mencela itu bagian daripada dosa besar. Apalagi yang dicela adalah nasab. Ya, karena Islam itu juga sangat menghormati nasab. Walaupun kemuliaan dalam Islam itu bukan ditentukan dengan nasab. Tetapi kita tidak boleh mencela nasab. Karena itu ada tradisi jahiliyah yang tidak boleh seseorang itu melakukannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara bahaya-bahaya mencela nasab. Bahaya mencela nasab. Pertama, mencela nasab itu sama dengan seseorang mencela garis keturunan dan mencela zat yang menciptakan mereka. Tidak boleh kita mencela orang, karena manusia itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan tidak ada makhluk yang lebih indah dibandingkan ciptaan Allah, yakni manusia. Karena bapak kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan kedua tangannya. Sehingga tidak boleh seseorang itu mencela keturunannya, karena semua kita dari Adam, dan Allah muliakan Adam, dan Allah bentuk Adam sedemikian rupa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Berarti orang yang mencela manusia berarti mencela yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencela orang karena secara tidak langsung dia telah mencela yang menciptakan orang tersebut, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Jangankan itu, seseorang menasabkan kepada yang bukan garis keturunannya saja tidak boleh. Jadi seseorang itu umpamanya mengaku-ngaku bahwa dia keturunan si fulan padahal dia tidak keturunan si fulan. Itu dalam Islam dilarang gitu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, manidda ila ghairi abihim wa huwa ya'lam annahu ghaira abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang mengaku dia keturunan fulan ibn fulan padahal dia tahu bukan keturunannya, maka sorga bagi dia haram. Sorga bagi dia diharamkan.
Tidak boleh seseorang mengaku-ngaku keturunan orang lain. Makanya dalam Islam menasabkan anak angkat ke bapak angkat saja tidak boleh, karena memang bukan bapaknya. Maka mengaku-ngaku keturunan orang lain padahal bukan keturunan orang tersebut, maka Rasul sampai mengatakan fal jannatu alaihi haram. Surga itu haram pada dia. Haram, tidak berhak dia mendapatkan surga. Sampai demikian ancaman Nabi SAW. Makanya ketika Nabi SAW berdialog dengan orang Yahudi setelah pulang dari Khaybar, lah ketika itu orang-orang Yahudi meracuni Nabi SAW di makanan yang dihadiahkan kepada Rasul. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala buat daging yang ada racun itu bicara dan memberitahu bahwa dia telah dilumuri racun oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada orang-orang Yahudi, aku ingin bertanya kepada kalian 3 pertanyaan, tolong dijawab dan jujurlah dalam jawaban. Maka orang Yahudi mengatakan iya. Maka Nabi SAW mengatakan, man abukum, siapa bapak kalian, siapa kakek buyut kalian? Maka orang Yahudi mengatakan, bapak buyut kami si anu, si anu, si anu, si anu. Bohong dia. Padahal bapak buyut mereka itu orang yang mulia, bukan orang mulia, bukan orang pemberani, tetapi mereka menasabkan kepada bapaknya yang lain yang dikenal keberaniannya. Maka Nabi SAW mengatakan, kadzabtum, dusta kalian. Bapak kalian si anu, bukan si ini. Ya kan? Jadi orang-orang Yahudi berdusta seperti itu. Maka dalam Islam juga tidak boleh seseorang itu menasabkan kepada yang bukan bapaknya dan dia tahu itu bukan bapaknya, itu bukan kakeknya, itu bukan buyutnya. Maka Rasul mengatakan fal jannatu alaihi haramun, maka surga bagi dia haram. Jadi bahaya mencela nasab kembali. Pertama, ketika seseorang mencela nasab sama dengan mencela manusia. Dan siapa yang mencela manusia berarti mencela orang yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, mencela itu sendiri tidak boleh dilarang dalam Islam. Sibabul muslimina fusuq. Mencela seorang muslim itu kefasikan, apalagi kalau seandainya nasabnya dia itu bukan nasab orang kafir, tapi nasabnya itu orang-orang Islam. Ya, kakek buyutnya itu orang-orang baik, orang-orang Islam. Kemudian dicela gitu ya, maka dia telah melakukan kefasikan, karena Rasul mengatakan sibabul muslimina fusukun wa qitaluhum kufrun. Wa qitaluhum kufrun, dan memeranginya sebuah kekufuran. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, la yakununa la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat, orang yang suka mencela, orang yang gemar merendahkan, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi mencelanya sendiri itu tidak boleh gitu ya. Apalagi kalau kemudian mencela nasab orang. Ya. Karena sekali lagi di masyarakat ini terkadang banyak orang-orang yang kemudian ketika bermusuhan, kemudian yang jadi sasarannya itu kakek buyut orang lain, dihinanya, dicacinya, dimakinya gitu ya. Pantas saja kamu seperti ini, turunanmu juga seperti ini, bapakmu seperti ini, kakekmu seperti ini, dan begitu seterusnya. Maka dalam Islam sangat dilarang, ya, tidak boleh mencela keturunan. Wallahu a'lam, ini diantara bahaya mencela nasab gitu ya. Di sini kalau melihat syarahnya, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, mencela nasab, kata at-ta'nu diartikan mencela karena tindakan tersebut adalah bentuk menyakiti secara maknawi. Hal ini seperti menyakiti at-ta'nu yang menyakiti tubuh manusia. Karena ini adalah celaan disebut at-ta'nu. Jadi menyakiti orang itu kan ada dua macam. Ada menyakiti fisik, mungkin dengan cara memukul gitu ya, menendang, membunuh ya.
ada dengan cara menyakiti maknawi, hatinya disakiti. Coba bayangkan kalau seandainya ibu kita dicela orang, ayah kita dicela orang, kakek kita dicela orang, sakit kita ini kan. Bahkan saya itu kemarin melihat ada satu YouTube itu ya, ada anak sampai membunuh orang yang mencela ibunya, sampai rela dia bisa membunuh loh, ya gara-gara orang itu mencela ibunya, nggak terima dia. Ya, jadi masalah kehormatan jatuhnya kan. Tidak boleh seseorang itu mencela orang lain. Terkadang gara-gara seseorang mencela orang tua orang lain sampai berakibat fatal, berani orang itu membunuh gitu ya, demi mempertahankan kehormatan orang tuanya. Bahkan terkadang mencela secara maknawi, secara ruhnya, kehormatannya itu jauh lebih sakit hati dibandingkan seseorang hanya sekedar menyakiti fisiknya. Kemudian di sini kata al-ansab adalah bentuk jama dari kata nasab, yang maknanya adalah asal usul seseorang manusia atau karib kerabatnya. Ia berani mencela nasabnya misalnya dengan mengucapkan engkau anak tukang masak, atau engkau anak tukang potong, ya mungkin potong lembu atau apa gitu ya. Jadi tidak boleh seseorang itu juga mencela dalam bentuk pekerjaan orang tuanya. Oh dasar anak tukang jahit gitu ya. Oh dasar anak tukang potong ayam gitu ya. Dasar kamu ini anak pawang buaya gitu ya. Jadi umpamanya dia mencela pekerjaan orang tuanya, itu juga masuk pada mencela nasab. Ya, pantas saja kakekmu itu pemulung, makanya kamu seperti ini. Itu juga bagian daripada mencela nasab, walaupun yang dicela adalah pekerjaannya. Ya, karena pekerjaan apapun, kalau itu sebuah yang halal, itu jauh lebih baik dibandingkan seseorang itu melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, baik mencela secara langsung, mungkin fisik orang tuanya, ya wajar saja, dulu bapakmu pincang, nah gitu ya, wajar saja. Atau pekerjaannya seperti tadi, wajar saja bapakmu tukang masak gitu ya. Atau memang mencela, betul-betul mencela gitu ya, mungkin kemaksiatan yang dilakukan orang tua yang sudah meninggal dibawa-bawa, disambung kaitkan dengan anaknya. Ya, wajar saja bapakmu maling, ya, kamu juga seperti ini gitu ya. Tidak boleh seseorang itu mencela seperti itu, apalagi membawa-bawa orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah menghadap Allah dan urusannya bukan dengan kita lagi, itu urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Nabi SAW juga mengatakan wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang yang sudah meninggal. Dan ini sudah sering saya jelaskan, meratap orang mati itu dengan cara tasakhut, merasa tidak terima dengan kematiannya. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada seorang sahabiyah namanya Ummu Salamah, istri daripada Abu Salamah. Dan Abu Salamah itu suami yang sangat dicintai Ummu Salamah. Ketika meninggalnya, Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, katakan Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah berikan pahala kepada musibah yang menimpaku. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah kematian, seorang istri ditinggal meninggal suaminya, maka doa yang diajarkan Rasul mengatakan Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah berikan pahala kepada musibah yang menimpaku. Jangan kemudian tasakhut, apalagi sampai menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa seseorang itu dibutuhkan bersabar di awal ketika mendapatkan musibah, supaya jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang dianggap niyaha. Ya. Seperti umpamanya di zaman Rasul SAW ada seorang ibu yang sedang nungguin anaknya di kuburan yang baru dikuburkan. Jadi dia punya anaknya meninggal, kemudian dikuburkan. Dia duduk di depan kuburannya, memegang maisannya dan tidak beranjak dan menangis-nangis. Maka Nabi SAW lewat di situ. Kata Nabi SAW, ittaqillaha ya ummah, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahai ibu.
Lah ibu ini tidak melihat bahwa yang menegur Nabi SAW, malah kemudian membantah dan mengatakan, ya kau bisa mengatakan seperti itu karena musibah itu tidak mengenai dirimu dan hanya mengenai diriku. Maka Rasul pergi. Baru ada sahabat mengatakan kepada ibu ini, kenapa kau ngomong bicara seperti itu? Itu tadi yang negur itu Nabi. Akhirnya dia malu, dia mengejar Nabi SAW sampai ke rumahnya. Tidak ada satpam yang menjaga rumah Nabi sehingga dia bisa langsung masuk dan meminta maaf kepada Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menasihati, inna sabra fi sadmatil ula. Memang sabar itu dihajatkan ketika pukulan pertama kali orang mendapatkan musibah. Ya, ketika kita hari ini mendapatkan musibah, lah hari ini kita sabar. Dan dengan sabar itu kita juga ihtisab mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menjadi sebuah kebaikan. Tapi kalau seandainya tasakhut gitu ya, sampai kemudian meraung-raung, mengguling-guling, merobek-robek, memukul-mukul, kemudian berteriak-teriak ala jahiliyah, maka dia tidak sayang kepada orang yang meninggal sebenarnya. Kenapa? Karena penghuni kuburan itu salah satu penyebab diazabnya adalah karena niyah orang yang hidup. Ya, kata Nabi SAW, al-mayyit mu'adzabun, bahwa si mayit itu bisa diazab dikarenakan apa? Niyah meratapnya orang yang hidup. Makanya ketika Ummu Sulaim istri daripada Abi Talha radhiyallahu an, meninggal salah satu anaknya namanya Abu Umair. Ketika itu keluarganya meraung-raung karena mereka sayang dengan Abu Umair. Maka Ummu Sulaim mengatakan, keluar kalian, jangan ada yang menangis di rumah Abu Talha. Diusir orang-orang yang menangis di rumah Abu Talha gara-gara Abu Umair meninggal dunia. Kemudian Ummu Sulaim berusaha tegar, berusaha sabar sampai datang suaminya. Ketika datang suaminya, dia tidak memberitahu anaknya sudah meninggal. Justru yang ada dilayani, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dimasakkan dengan masakan yang enak, dia pun berdandan dengan dandanan yang cantik. Kemudian dia pun melayani suaminya dengan pelayanan yang luar biasa, layaknya pengantin baru. Sehingga baru diberitahu kematian putranya itu setelah tengah malam. Ya, sebenarnya Abu Talha marah, kenapa enggak diberitahu dari awal-awal kan? Tapi dia melihat kesabaran istrinya, dia pun reda kemarahannya. Kemudian dia pun datang kepada Rasulullah SAW di esok harinya, dan Nabi SAW mendoakan keduanya apa yang dilakukan di malam hari itu. Allahumma barik lakuma fi lailatikuma. Ya Allah, semoga Allah berkahi kalian berdua di malam apa yang telah terjadi dari kalian berdua. Akhirnya Allah ganti dengan meninggalnya Abu Umair. Akhirnya Ummu Sulaim pun diberikan banyak keturunan dan semua menjadi para pejuang Islam. Ya, jadi niyahah itu dilarang dalam Islam. Tidak boleh seseorang itu niyahah kepada orang yang meninggal. Karena bagaimanapun pertama kali ibu ditimpa musibah, ditinggal meninggal orang yang dicintai, maka yang pertama kali ibu ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya istirja. Ya, karena semua datang dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Termasuk kita juga. Termasuk orang yang meniyahah juga akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti ada gilirannya dia meninggal. Jadi tidak perlu kemudian seseorang sampai meraung-raung, menolak takdir, memukul-mukul, merobek-robek. Ya, kalau menangis nggak apa-apa. Wajar orang yang dicintai meninggal itu sedih. Ya, meneteskan air mata nggak apa-apa. Karena Nabi SAW juga pernah mengalami ketika kematian Ibrahim. Ya, di akhir-akhir hayat Nabi SAW, dan itu anak satu-satunya laki-laki yang masih tersisa dari budaknya Maria Kiptia, yang mengatakan istrinya. Ya, kemudian Nabi SAW menangis sampai meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf ketika itu heran dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Maka Rasul mengatakan, ini ainur rahmah, ini tangisan rahmat wahai Abdurrahman, karena kasih sayangku kepada Ibrahim. Kemudian dia mengatakan, ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi SAW, ya Abdurrahman, mata ini bisa meneteskan air mata, hati ini bisa bersedih, dan kami tidak pernah mengucapkan kecuali ucapan yang Allah ridhai, dan perpisahanku dengan Ibrahim sungguh menyakitkan dada. Jadi Nabi SAW menangis, tapi itu tangisan rahmat. Ya, tetapi kalau sampai tangisan itu berubah menjadi niyahah gitu ya, sampai meraung-raung, menjerit-jerit gitu ya, makanya Nabi SAW mengancam orang yang niyah itu dengan ancaman yang sangat berat sekali.
Ya, dari situ maka bersabar ya. Apalagi orang sudah meninggal mau diapakan lagi? Memang waktu ajalnya sudah sampai di situ. Wallahu alam, ini diantara dua perkara termasuk dosa besar. Yang pertama at-ta'nu fil ansab, yang kedua an-niyahatu alal mayyit. Taib, sebelum saya tutup silahkan kalau ada yang bertanya, tafadhal. Iya. Hah? Nggak tahu nih ya, apa saya yang budek atau ibu yang kurang keras ya. Coba agak ke depan ya. Nggak ini ya. Iya. Oke. Iya. Ya, alhamdulillah. Nabi SAW tadi sudah jelas di antara perkara-perkara termasuk dosa besar adalah an-niyahatu alal mayyit. Seseorang itu meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Dan niyahah alal mayyit itu artinya seseorang menangis sampai tangisan itu seolah-olah dia tidak terima akan kematian orang yang dicintainya. Dia tidak terima gitu ya. Padahal seseorang meninggal itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada riwayat tentang masalah ini bahwa perkara yang bisa mendatangkan azab kubur bagi orang yang meninggal dunia, salah satu penyebabnya karena ratapan orang yang masih hidup. Dan itu juga dijelaskan memang dalam hadis Nabi SAW, al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bima niha alaihi. Jadi orang yang meninggal itu akan diazab disebabkan tangisan atau niyahahnya orang yang masih hidup kepada dia. Jadi zahir hadis itu jelas gitu ya, bahwa si mayat itu akan terazab dengan tersiksa dengan niyahahnya orang yang hidup yang ada di atas bumi ini. Tetapi tidak dijelaskan bentuk azabnya seperti apa gitu ya. Bentuk tersiksanya orang yang sudah meninggal dikarenakan ratapan orang yang masih hidup itu seperti apa, wallahu alam. Tapi zahirnya hadis Nabi mengatakan bahwa si mati akan diazab di kuburnya karena niyahahnya orang yang masih hidup itu. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan laisa minna man lattamal khudud wa syaqqal juyub, bukan termasuk umatku orang yang suka menampar-nampar pipi dan merobek-robek pakaian gitu ya, karena seseorang itu meraung-raung karena tidak rela dengan orang yang meninggal. Adapun tentang bagaimana kalau seandainya si mayat ini ketika masih hidup dia berusaha mengamalkan hal-hal yang bisa menjauhkan dari siksa kubur.
Pamannya dia selalu berdoa dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri gitu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur gitu ya. Dari azab kubur. Kemudian juga perkara-perkara yang lain yang disebutkan bisa menghindarkan dia dari azab kubur tadi. Tiba-tiba kemudian setelah dia meninggal, keluarganya kemudian meratap kepadanya. Apakah kemudian amalan-amalan dia semasa hidup yang berusaha untuk menghindarkan diri ketika kematiannya, ingin terhindar dari azab kubur, apakah juga masih diazab? Maka jawabannya, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa si mati itu, orang yang sudah meninggal itu diazab di kuburannya karena ratapan orang yang masih hidup itu, pertama ini ucapan Nabi. Adapun ucapan Nabi itu kita harus hadapi dengan mendengar dan taat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan ditanya tentang perbuatan Allah, dan Allah lah yang akan bertanya kepada mereka. Ya. Jadi ini perbuatan Allah. Kita tidak tahu gitu ya, apa hikmah di balik ini gitu ya. Di balik kenapa kemudian orang meninggal kok bisa diadab, padahal dia sudah berusaha semasa hidupnya mengamalkan amalan-amalan yang menghindarkan dari adab kubur. Tiba-tiba ada orang yang meraung dari keluarganya kok imbasnya kepada orang yang sudah meninggal. Lah bagaimana pula dengan surah Al-An'am, wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa setiap orang itu akan membawa dosa masing-masing gitu ya, memikul dosa masing-masing. Maka para ulama mengatakan ayat ini bentuknya umum. Sementara hadis tentang si mayat itu diadab di kuburannya karena ratapannya orang yang masih hidup ini adalah khusus. Ya, kata para ulama adalah khusus, sementara yang khusus lebih utama dibandingkan yang umum. Jadi hadis itu mengkhususkan yang umum dalam surah Al-An'am ayat 164. Ya, makanya kenapa kalau bisa kita ini menasihati keluarga kita, ya tolong kalau saya meninggal jangan diratapi. Ya, dijelaskan itulah pentingnya agama dalam keluarga. Sebab yang mengokohkan kesabaran itu adalah agama. Kalau dalam keluarga kita ini agamanya kuat, insya Allah dengan meninggalnya orang yang dicintai, dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang. Biasanya yang dilakukan meratap ini orang-orang awam, orang-orang yang agamanya kurang gitu ya, sehingga ketika orang yang dicintainya meninggal sampai ke taraf niyahah. Wallahu a'lam. Ya. Apa itu? Ya. Oh, masuk itu tak boleh, itu mencela nasab itu. Mencela nasab tidak boleh. Ya, apa hubungan orang tua dengan anak itu? Tidak ada hubungan. Ya. Soal umpamanya seseorang berpoligami. Oh, pantas saja bapaknya juga tukang kawin gitu. Kakeknya juga tukang kawin. Tidak boleh. Ya, karena banyak juga yang kakeknya juga poligami, anaknya tidak kan? Tidak juga, ada juga yang anaknya poligami, ternyata bapaknya, kakeknya tidak ada yang poligami. Ya kebetulan saja gitu saja kan. Tapi jangan kemudian mencela nasab. Ya, apalagi kalau seandainya nadanya nada celaan. Ya itu kan nada seolah-olah kan kalau kata-kata seperti itu kan nadanya nada negatif kan. Bukan positif. Oh pantas saja dia
suka kawin bapaknya itu juga sama. Itu kan kesannya itu kan celaan itu ya, merendahkan itu ya. Padahal poligami sendiri sebenarnya dalam Islam itu dianjurkan. Termasuk dinaskan di dalam Al-Quran, Nabi sendiri berpoligami. Bahkan para sahabat Nabi SAW hampir kebanyakan mereka berpoligami. Begitu para ulama gitu ya. Artinya kalau memang tidak suka dengan suami berpoligami, tapi jangan mencela syariat poligaminya gitu ya, karena itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu yang kadang kita tidak tahu. Ya, banyak kok orang yang berpoligami bahagia, cuman kadang-kadang disoroti itu yang bermasalah. Jangankan lagi yang berpoligami, yang tidak poligami saja banyak yang bermasalah. Kenapa tidak disoroti? Ya. Kenapa kemudian yang berpoligami terus yang disoroti? Intinya bahwa kalau memang tidak suka pasangan seorang wanita atau istri itu berpoligami, jangan cela poligaminya. Mungkin dia mencela itu karena ya suaminya nggak mampu merawat dirinya saja, nggak becus kok mau poligami pula gitu ya. Ya jadi jangan dicela poligaminya. Apalagi sampai kemudian mencela nasab keturunannya. Ya seperti yang dicontohkan tadi, oh dasar bapaknya juga sama itu, kakeknya juga sama, itu sudah mencela nasab, itu tidak boleh. Ya itu masuk pada hadis Nabi SAW, at-ta'nu fin nasab. Wallahu a'lam. Kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.